Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Smagadia, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama saya. Masih ingat kan? Saya Ibu Restu, guru produktif farmasi SMK Gama Cendekia. Kita ketemu lagi dengan guru senior kita, Bu Yati Ningsi. Apa kabar Bu Yati? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga. Semoga semua sahabat Smagadia di rumah juga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bu, hari ini kita bahas apa ya enaknya? Kemarin kan waktu pertemuan kita yang pertama kita bahas tentang paracetamol ya Bu ya, tentang anti nyeri, obat paracetamol. Sekarang bahas obat apa ya Bu ya? Sebaiknya kita membahas obat yang sering disalahgunakan, yaitu dexamethasone. Nah, ide bagus tuh. Di podcast ini ya kita juga harus memberikan suatu edukasi ya Bu ya, sebagai seorang guru farmasi tentang obat-obat yang banyak disalahgunakan sehingga masyarakat tahu dan tidak mengulanginya lagi ya Bu ya. Nah, obat ini tuh sangat familiar sekali juga selain paracetamol. Pastinya biasanya untuk orang-orang lansia atau ini Bu ya yang sudah berumur gitu. Kalau mungkin untuk anak-anak muda belum terlalu kenal. Namanya dexamethasone. Obat apa sih ini Bu? Kok banyak sekali? Saya tuh dulu aku di apotek juga ada orang datang, "Mbak, saya beli dexamethasone. Mbak, saya beli dexamethasone." Itu apa sebenarnya Bu? Dexamethasone itu sebetulnya obat steroid ya Bu ya. Kita tahu merupakan obat yang sering digunakan untuk inflamatori. Dan itu pun harus dengan resep dokter. Karena pengobatan dengan dexamethasone itu memang reaksinya tuh cepat sekali untuk reaksi pengobatannya, maka banyak yang digunakan untuk masyarakat kita yang belum paham soal dexamethasone khasiat maupun efek dari dexamethasone itu. Biasanya untuk mengatasi apa Bu dexamethasone ini? Kalau dexamethasone itu kan steroid ya Bu ya, itu biasanya untuk alergi ya, untuk katal-katal itu, untuk inflamatori misalnya untuk radang, nyeri itu biasanya sesak, nafas juga bisa. Tapi dengan syarat harus dengan resep dokter karena pengobatannya pun harus pengawasan dokter. Karena termasuk obat keras ya Bu ya ini ya, bukan seperti paracetamol yang bisa kita beli bebas, tapi ini pada dasarnya adalah obat keras yang harus dengan resep dokter untuk menebusnya. Karena apa? Karena dexamethasone itu bila dipergunakan dengan jangka pendek pun tanpa pengawasan dokter, resep dokter itu efeknya banyak sekali, misalnya ke lambungnya yang biasanya nggak punya sakit emah, nyeri juga, terus sering pusing, sering apa, itu karena efek daripada dexamethasone tersebut Ibu. Itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjang karena merasa enak ya, nyerinya hilang atau banyak masyarakat itu membeli bebas. Membeli bebas jangka panjang, padahal setelah jangka panjang itu efeknya lebih parah lagi. Misalnya yang dulu wajahnya virus ya Bu, itu jadi moon face, membulat kayak bulan. Makanya istilahnya moon face ya. Sebab lain juga menyebabkan keropos tulang, osteoporosis. Lambungnya yang baik-baik saja awalnya akhirnya jadi rentan pendarahan, emah sampai pendarahan. Kalau emahnya sudah parah nanti juga pendarahan. Terus bisa juga timbul seperti pendarahan di bawah kulit yang hitam itu Bu. Ya itu seperti itu sebetulnya kalau efek
panjang. Banyak juga Bu ya. Sedangkan kalau dokter meresepkan itu Bu, misalnya pertama ya 3 kali sehari itu ndak langsung berhenti, ndak boleh Bu, harus menurun dosisnya jadi 2 kali atau 3 kali, ndak seperti itu. Karena dexamethasone tuh ndak boleh langsung serentak berhenti, itu ndak boleh, efeknya juga akan mengakibatkan merugikan si pasien. Jadi maksudnya kalau kita minum dexamethasone 3 kali sehari, kalau udah ringan gejalanya, besoknya dikurangi jadi 2 kali sehari. Ya, terus besoknya lagi dikurangi sekali sehari sampai tidak minum lagi. Karena kalau langsung dihentikan itu akan mempengaruhi tubuh, karena tubuh sendiri itu kan memproduksi hormon kortikosteroid juga Bu ya. Kalau dengan pemberhentian mendadak maka tubuh kita akan kesulitan untuk membentuk hormon lagi. Dan dexamethasone itu menyebabkan juga imun yang saat ini kita betul-betul kita perhatikan ya Bu, imunnya kalau kita minum dexamethasone akan turun. Lah kalau terserang penyakit akan mudah terkena karena imun kita berkurang itu tadi. Makanya dia juga termasuk obat imunodepresan ya Bu ya. Dia menekan sistem imun. Jadi dengan minum obat ini secara jangka panjang imun kita akan melemah. Makanya ini digunakan untuk itu Bu ya, obat autoimun biasanya. Di mana penyakit itu sistem imunnya menyerang tubuh kita sendiri karena sistem imunnya berlebihan, makanya obat ini menekan sistem imunnya. Dan maaf Ibu, untuk masyarakat kita itu kemungkinan banyak yang belum paham. Karena biasanya digabung 3 macam untuk mengobati asam urat. Dan itu dexamethasone, maaf saya tidak bisa menyebutkan merek ya Bu ya, dirubah dalam nama paten. Jadi masyarakat tidak tahu bahwa itu sebetulnya mengandung dexamethasone. Mulai sekarang mohon kepada masyarakat ya Bu ya, karena memang kita imunnya saat ini kita perlukan dalam masa-masa pandemi, mohon kalau memang mengonsumsi obat untuk asam urat dan mengandung dexamethasone, mohon diperhatikan setelah melihat mersani kita. Dan nanti apabila ada waktu dan banyak yang berminat untuk melihat memperhatikan kita akan menjelaskan pengobatan untuk asam urat. Begitu ya Bu ya? Boleh. Dexamethasone ini sebenarnya nggak cuma ini aja Bu ya, ada banyak teman-temannya ya yang kortikosteroid. Misalnya prednisone, metilprednisolon. Kadang-kadang orang nggak nyari dexamethasone Bu, tapi prednisone Mbak gitu kan. Itu satu golongan yaitu kortikosteroid tadi. Memang di masyarakat tuh karena dianggap obat yang mujarab gitu ya. Semua penyakit kayaknya langsung hilang kalau minum ini. Makanya disebut obat dewa. Nah, istilahnya di orang awam tuh emang menyebutnya obat dewa karena memang mujarab sekali Bu ya. Pegel-pegel hilang, alergi hilang, sesek hilang, nyeri-nyeri hilang, pusing hilang. Ya itu maka disebut obat dewa karena kecepatan dari pengobatan itu ya Bu ya. Tapi efeknya ya itu tadi. Efeknya sangat banyak dan sangat berisiko. Juga bisa meningkatkan gula darah juga Bu ya. Iya, kalau jangka panjang itu meningkatkan gula darah, hipertensi atau darah tinggi. Yang paling parah yaitu pengeroposan tulang tadi, osteoporosis tadi itu yang sangat merugikan kita. Jadi gimana Bu, misalnya ada ini subscriber kita atau penonton kita yang saya biasanya minum itu kalau nyeri-nyeri, kalau nggak minum itu nggak sembuh, terus kalau nggak boleh minum itu minum apa gitu Bu. Kan karena sudah tersugesti Bu ya, itu obat yang mujarab, tidak ada obat lain, kalau nggak minum itu nggak sembuh. Sebenarnya obat itu mujarab nggak
obatnya itu dari mana sih, Bu? Sebetulnya Bu ya, karena kita nyeri, pusing, linu-linu semua itu kan ada obat. Itu hanya sinyal aja. Kita harus periksa kadar gulanya gimana, asam uratnya gimana, kolesterolnya gimana. Yang itu yang harus kita obati, bukan langsung diberi dexamethasone. Itu pasti ada sebabnya, karena itu merupakan sinyal aja penyakit yang seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Bu ya. Jadi sakit itu kan ada dua, ada gejala dan penyebab. Sebenarnya dexamethasone ini sama sifatnya kayak paracetamol. Dia itu hanya menyembuhkan gejalanya aja. Jadi kalau gejalanya tuh muncul terus, ya harus dicari penyebabnya apa. Kalau enggak ya selamanya enggak akan teratasi, Bu ya. Iya, itu ya. Nanti dexamethasone sembuh, besok lagi kok pusing lagi, dexamethasone lagi, padahal sumbernya belum ditemukan. Nah itu. Ya, bila mana kurang jelas, monggo WA Bu Yati ataupun Bu Restu. Nanti bisa kita jawab ya, Bu ya. Padahal kan semua obat tuh pada dasarnya mujarab semua kan, Bu ya. Semua obat yang sudah keluar dari pabrik, sudah diberi nomor registrasi oleh Badan POM, itu kan pasti efektif. Karena kan keluar dari pabrik itu kan sudah melalui uji-uji, Bu ya, baik uji praklinik, uji klinik, dan uji efektivitas, uji toksisitas. Nah, jadi obat yang sudah dipasarkan pasti efektif. Ya, kenapa sekarang dexamethasone kok diproduksi kalau merugikan? Nah, itu tadi kembali lagi, kalau kita benar menggunakan dengan resep dokter, itu berguna untuk tubuh kita atau penyakit-penyakit penyerta yang ada di tubuh kita. Jadi sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan obat yang benar dan bisa efektif terhadap tubuh kita, ya harus memperhatikan 6 hal ya, Bu ya. Benar pasien, benar obat, benar dosisnya, benar cara pemberiannya, benar waktu, dan benar dokumentasinya. Obatnya benar, tapi kalau cara minumnya salah ya menjadi sama aja. Racun. Karena obat itu kalau benar pemakaiannya bisa menyembuhkan, tapi kalau melebihi dosis atau cara penggunaannya salah menjadi merugikan pemakainya. Jadi antara obat menyembuhkan atau meracuni. Makanya lambang dari farmasi itu kan gelas sama ular. Ya betul. Itu filosofinya, Bu. Filosofinya ya di situ. Jadi menarik sekali pembicaraan kita. Ya, kita harap dengan adanya podcast kita bisa memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat supaya lebih waspada dan berhati-hati dalam penggunaan suatu obat. Iya, betul. Lebih baik kita nurut aja, Bu ya. Kayak misalnya lambangnya kerah, ya sudah kita ke dokter dulu. Ya, kalau misalnya belum bisa ke dokter, ya cari aja obat yang lambangnya hijau atau biru, ya, bebas dan atau bebas terbatas. Mudah-mudahan dengan podcast ini berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata. Ya, kami mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan semoga bisa diambil pelajaran. Kita saling berbagi informasi. Tetap ikuti terus podcast Megadia ya. Dan di lain kesempatan kita tetap Insya Allah akan memberikan informasi-informasi lain ya, Bu ya, yang berguna bagi masyarakat. Terima kasih, kami akhiri dulu podcast kali ini. Nantikan kami di podcast Megadia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.